Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok Ba yang berjumlahkan 10 orang akan menjelaskan tentang menghindari akhlak madzumah dan membiasakan akhlak mahmudah agar hidup lebih nyaman dan berkah. Selamat mendengarkan. Menghindari sifat ghodab. Definisi sifat temperamental atau ghodab. Temperamental atau sifat mudah marah dalam bahasa Arab berasal dari kata ghodab. Ghodab berarti sifat seseorang yang mudah marah karena tidak senang dengan perlakuan atau perbuatan orang lain. Sifat ghodab harus dihindari karena sifat ghodab tidak akan pernah menyelesaikan masalah, justru sebaliknya akan menimbulkan masalah baru. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa orang yang bersabar adalah orang yang sanggup bertahan menghadapi rasa sakit serta sanggup memikul beban atas sesuatu yang tidak disukainya. Penyebab sifat temperamental atau ghodab. Marah atau ghodab adalah situasi yang normal dan manusiawi, karena ia merupakan sifat yang melekat pada tabiat seseorang. Seorang mukmin harus berusaha mengendalikan sifat marah dan berlatih dengan cara menjauhi sebab-sebab yang menimbulkan kemarahan. Penyebab kemarahan terdiri dari dua faktor, yaitu A. Faktor fisik atau jasmaniah. 1. Kelelahan yang berlebihan. 2. Kekurangan zat-zat tertentu dalam tubuh. 3. Reaksi hormon kelamin. B. Faktor psikis atau rohaniah. 1. Ujub atau bangga terhadap diri sendiri. 2. Perdebatan atau perselisihan. 3. Senda gurau yang berlebihan. 4. Ucapan yang keji dan tidak sopan. 5. Sikap permusuhan kepada orang lain. C. Tingkatan sifat temperamental atau ghadab. Sikap temperamental atau ghadab dalam Islam merupakan refleksi dari sifat setan yang keji. Ia akan memperdaya manusia melalui kemarahannya. Dalam keadaan marah, seseorang akan sangat mudah melakukan perbuatan-perbuatan yang keji karena ketidakmampuan mengendalikan kemarahannya. Ada 3 golongan antara lain: 1. Golongan marah berlebihan atau ifrat. Yang kedua, golongan yang tidak memiliki sifat marah atau tafrud. Yang ketiga, golongan yang mampu berlaku adil dan proporsional disebut ibdal. D. Cara menghindari sifat temperamental dalam kurung ghodab. Ghodab adalah sifat tercela yang harus dihindari oleh setiap muslim. Ghodab dapat menimbulkan berbagai dampak. Untuk menghindarinya yaitu 1. Membaca ta'awudz. 2. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Berpikir sebelum bertindak. 4. Menjaga lisan. 5. Bersabar. Dan 6. Memaafkan. B. Membiasakan kontrol diri. 1. Definisi kontrol diri. Kontrol diri dalam Islam disebut dengan mujahadah an-nafs. Secara bahasa, mujahadah an-nafs terdiri dari 2 kata, yaitu mujahadah yang berarti bersungguh-sungguh dan an-nafs yang berarti jiwa, nafsu atau diri. Terdapat 3 macam nafsu pada diri manusia, di antaranya sebagai berikut. A. Nafsu amarah. Nafsu ini biasa dikenal sebagai emosional yang berlebih. B. Nafsu lawamah. Nafsu yang tidak diam dalam satu keadaan. C. Nafsu mutamainah. Nafsu yang dapat mengembalikan jati diri manusia kepada fitrahnya. 2. Implementasi sikap kontrol diri dalam kehidupan. A. Memikirkan resiko dan akibat dari setiap perbuatan. B. Bersabar dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. C. Memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. D. Berdoa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Pentingnya sikap kontrol diri dalam kehidupan. A. Menjaga kehormatan diri. B. Terhindar dari perilaku yang merugikan orang lain. C. Menyelesaikan masalah dengan pikiran yang jernih. D. Dapat menjadi inspirasi orang lain. C. Membiasakan berani membela kebenaran. 1. Definisi berani membela kebenaran. Berani dalam Islam sering disebut dengan istilah saja'ah. Menurut bahasa saja'ah berarti berani atau gagah. Sedangkan arti saja'ah menurut Islam adalah keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela kebenaran dengan cara yang kesatria dan terpuji. Agama
mengajarkan kepada setiap manusia untuk menjadi pembela kebenaran dan tidak takut terhadap apapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disampaikan Rasulullah dalam hadis berikut ini. Dari hadis di atas menunjukkan bahwa seorang muslim hendaknya memiliki sifat saja'ah, yaitu berani untuk membela kebenaran, dan saja'ah tersebut dibagi menjadi dua, antara lain saja'ah harbiah. Saja'ah harbiah yaitu keberanian yang berhubungan dengan sikap di dalam saja'ah nafsiyah. Saja'ah nafsiyah merupakan keberanian dalam menegakkan kebenaran dan menghadapi bahaya ataupun penderitaan. 2. Implementasi membela kebenaran. Adapun implementasi dari sikap berani membela kebenaran dapat dibagi menjadi beberapa macam, diantaranya sebagai berikut. A. Quwwatul ihtimal adalah daya tahan yang besar. B. As-sorohah fil haq merupakan sikap terus terang dalam kebenaran. C. Kitmanu asiri artinya memegang rahasia. D. Altirafu bil khattahi artinya mengakui kesalahan. E. Inshafu min azzati artinya bersikap objektif pada diri sendiri. F. Milku an-nafsi idza al-ghadhabi artinya menguasai diri ketika marah. Implementasi dari sikap berani membela kebenaran dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dalam perilaku sebagai berikut. A. Berani menghadapi musuh di medan pertempuran. Dalam konteks ini, keberanian yang nyata adalah keberanian sebagaimana yang dicontohkan oleh generasi pertama umat Islam. B. Berani mengatakan kebenaran. Pada tatanan kehidupan saat ini, tidak semua orang berani untuk menyampaikan kebenaran karena khawatir terhadap resiko yang akan ditanggungnya. C. Berani menyimpan dan menjaga rahasia. Menjaga rahasia adalah perkara yang sangat penting tetapi sulit untuk dilakukan. Pada era kemajuan teknologi saat ini, tidak semua orang mampu menyimpan rahasia, yang merupakan amanah yang harus senantiasa dijaga. D. Memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Seorang yang memiliki keberanian haruslah diimbangi dengan daya tahan, karena ia akan menghadapi kesulitan, penderitaan, dan risiko yang akan ditanggungnya. E. Mampu mengendalikan hawa nafsu. Rasulullah SAW telah bersabda bahwa orang yang disebut pemberani bukanlah orang yang kuat berkelahi, melainkan orang yang mampu mengendalikan nafsunya dengan baik karena menghindari murka dan berharap berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. F. Berani mengakui kesalahan. Mengakui kesalahan bukanlah persoalan yang mudah. Dibutuhkan keberanian tersendiri agar memiliki jiwa yang besar dan hari yang lapang untuk mengakui kesalahan. G. Berani objektif menilai diri sendiri. Berarti berani jujur terhadap diri sendiri. Orang yang mampu objektif akan mampu mengenali potensi, kekurangan, dan kelebihannya sendiri. Faktor pembentuk sikap berani membela kebenaran dalam kehidupan saja'ah atau berani membela kebenaran dalam keadilan merupakan jalan menuju kemenangan dalam keimanan. Faktor membentuk sikap saja'ah pada diri seseorang muslim yaitu tidak ragu-ragu dengan kebenaran, tidak materialistis, tidak ragu-ragu dengan kebenaran, tidak materialistis, berserah diri dan yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kristalisasi pendidikan karakter dari keluarga, masyarakat, dan sekolah. 4. Hikmah dan manfaat sikap berani membela kebenaran dalam kehidupan. Berani membela kebenaran atau saja'ah tidaklah dari kekuatan fisik, namun justru tercermin dalam kebersihan hati dan kekuatan jiwa. Manfaat dari sikap berani membela kebenaran dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari yaitu A. Manfaat bagi diri sendiri. Seorang mukmin yang memiliki sifat saja'ah akan memiliki kualitas mental dan bersikap dewasa dalam menghadapi semua persoalan. B. Manfaat bagi keluarga. Keluarga yang mendidik dan membiasakan perilaku saja'ah bagi semua anggotanya akan hidup dengan tentram dan nyaman. C. Manfaat bagi agama, negara, dan bangsa. Jika seluruh warga Indonesia memiliki sifat saja'ah, maka negara kita akan menjadi lebih kuat, maju, dan terhindar dari berbagai bentuk tindakan yang melanggar norma agama. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.